Delman dikusirin si Mamat. Tikungan tajam ke rumah mantu. Mudah-mudahan Abang None pada sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang None pada kenal sama yang namanya lenong kan? Nah, lenong itu adalah seni budaya Betawi yang menggabungkan antara seni peran, seni musik, dan juga seni silat. Nah, ini dia nih, 3 macam unsur ini yang paling banyak ditampilin di senian lenong. Kalau kita tahu sekarang ini kita kenal tokoh-tokohnya kayak ada Ponori, Bang Bokir, Bang Nirin, dan juga almarhum Benyamin Sueb. Nah, itu semua tokoh-tokoh yang udah legendaris. Lenong itu boleh dikatakan dalam sejarahnya ada 2 opsi sebetulnya kenapa menjadi nama lenong. Yang pertama adalah munculnya lenong itu dari orang-orang pasar. Orang-orang pasar itu zaman dulu itu tidak punya hiburan. Jadi orang-orang pasar itu paginya dia menjajakan dagangan itu ke kampung-kampung, kampung Cina, kampung Arab, kampung Bali, semuanya didagangi. Nah, begitu selesai didagang, malamnya mereka saling menceritakan si pembeli. Menceritakan bagaimana gaya orang Cina, menceritakan bagaimana gaya orang Arab, itu masing-masing bercerita. Dan itu dilakukan tiap malam, karena waktu itu belum ada hiburan, belum ada TV, belum ada radio, jadi mereka ya berkelkar aja. Tiap malam dia bercerita, akhirnya menjadi sebuah cerita yang menjadi utuh gitu. Nah, lama-kelamaan salah satu ada nyeletuk. Wah, kalau begini nih, kalau ada musiknya enak juga nih. Gimana kalau ada musiknya? Ya, waktu itu belum ada musik. Akhirnya diambillah musik alat-alat dapur. Ada penggorengan, ada panci, dan segala macam. Mereka pukul dengan apa sambil bercerita. Nang neng nong, nang neng nong, nang neng nong. Akhirnya namanya jadi lenong. Itu satu. Terus yang kedua, ada opsi yang kedua adalah bahwa lenong itu berawal dari sebetulnya ini boleh dikatakan dari yang namanya ada teater PQ itu sebetulnya dari Jawa Timur. Jadi teater PQ itu dia mementaskan awalnya hutang. Jadi PQ itu artinya hutang. Jadi dia bikin pementasan hutang keliling dari awalnya dari Jawa Timur keliling terus sampai balik lagi ke Jawa Timur. Nah, dengan ngutang akhirnya dia begitu dia keliling sampai ke tempat Jawa Timur lagi itu lunas, jadi artis sangat berhasil. Nah, ini dilihat oleh orang yang namanya Cina namanya Lian Ong. Nah, Lian Ong itu melihat bagaimana kesuksesan teater PQ itu, lalu dia buatlah, saya harus bikin yang namanya sandiwara. Waktu itu belum ada yang namanya lenong, sandiwara. Sandiwara itu apa yang harus dikembangkan di dalam sebuah sandiwara itu? Yaitu ada pantun, ada tari dan segala macam. Nah, akhirnya berkembang. Lama-lama masyarakat itu kalau mau menanggap tentang sandiwara itu tuh sandiwaranya si Lian Ong, itu sandiwara si Lian Ong suruh main di sini. Nah, lama-lama kelamaan disebut namanya Lian Ong, akhirnya namanya lenong. Nah, itu sejarah awalnya. Wallahu alam kebenaran, tapi memang seperti itu yang sekarang ini berkembang, asal mulanya namanya lenong. Nah, bicara lenong itu terbagi menjadi 2, ya. Ada lenong denes, ada lenong preman. Apa sih lenong denes? Lenong denes yaitu sama dengan dinas. Dinas sama dengan resmi. Kalau dinas berarti pakaiannya juga harus dinas, seperti kerajaan, ya. Di dalam lenong denes ini banyak sekali pakem-pakem yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu mulai dari unsur musik, ya. Lenong denes ini seperti film India. Jadi ketika dia berantem, dia nyanyi. Ketika dia nangis, dia nyanyi. Ketika dia dipukulin, dia nyanyi. Ketika dia pesta, dia nyanyi. Ketika dia di jalan, dia nyanyi. Apa sih pengiring lenong denes? Yaitu tentunya gambang kromong, ya. Tidak terlepas dari gambang kromong. Kenapa harus gambang kromong? Contoh, kalau dulu nih manjak bahasanya, manjak itu manggung. Kalau manjak di kampung, kalau gambang kromongnya belum datang, itu belum dinyatakan lenong. Tapi walaupun hanya gambang kromong, satu perangkat gambang kromong, ya, itu sudah datang, pemainnya masih di mana-mana, dibilang sama yang hajat lenongnya udah nyampe, padahal pemainnya masih di mana tahu. Itu kira-kira, sehingga memang sangat erat antara gambang kromong dan lenong gitu, ya.
Perkembangan seni lenong pada awalnya itu ditanggapin warga untuk acara-acara hajatan seperti kawinan, sunatan, ataupun juga keriaan yang lainnya. Seiring waktu, karena keterbatasan lahan dan juga ada pilihan hiburan yang banyak, juga keterbatasan biaya mungkin karena pemainnya yang keroyokan itu ya. Jadi lenong tradisional sendiri kayaknya sudah mulai tergerus saat ini. Potensi seni lenong sendiri itu sangat bagus. Karena ada seni peran, ada seni musik, dan juga ada seni pencaksilat di dalamnya. Tentu ini menarik sekali untuk dikembangkan dan dilestarikan. Dari itu, berbagai pihak pastinya harus terlibat di dalam melestarikan atau mengembangkan seni lenong ini. Perkembangannya lenong itu sendiri sekarang ini sangat luar biasa. Hampir rata-rata di tiap kampus dan segala macam itu juga membentuk grup lenong. Nah, lenong bukan tidak pernah redup. Lenong sendiri pernah redup itu sekitar tahun 60-an. Nah, sekitar tahun 70-an lagi ada 3 jagoan yang bagaimana artinya merevitalisasi tentang lenong itu sendiri. Itu Pak Jaya Sumantri, SM Ardan sama Sumantri. Itu 3 pendekar itu bagaimana mengemas lenong yang tadinya istilahnya kampungan, mainnya di pinggir-pinggir Jakarta, masuk ke tim. Nah, pada tahun 70-an sangat luar biasa lenong. Bahkan pemain-pemain lenong itu sendiri boleh dikatakan tajir lah. Kalau kata orang Betawi, tajir itu banyak job. Bahkan sampai masuk ke dunia film. Kita di dalam hal apapun tentang seni peran, film atau segala macam seni yang lain segala macam itu harus komitmen. Karena kalau tidak komitmen itu akan saya pikir tidak akan menjaga sebuah keutuhan, tidak akan menjaga sebuah kekompakan. Oh ya, ampun Bu Ibu Ratu, aku tak sengaja memperkosa dirimu kemarin. Betul, ya. Apa jawabanmu ditanya sama ayah? Ya aku pengen nikah. Nah, perkembangannya sekarang lenong Denes itu sangat memprihatinkan karena orang taunya hanya lenong preman. Kenapa? Karena zaman sekarang itu masyarakat inginnya tertawa. Kalau lenong Denes itu memang lebih kepada tuntunan, bukan tontonan. Adalah yang menjadi komedinya yaitu kadam. Tetapi memang cerita-cerita dari lenong Denes itu lebih kepada cerita panutan, tuntunan sehingga penonton membawa pulang dengan kesan yang sangat pelajaran yang sangat banyak ketika nonton lenong Denes. Nah, kalau lenong preman sekarang itu sedikit-sedikit jadi candaan, tawaan. Asal tawa sedikit lenong preman, asal dikit lenong. Ya menurut saya komedi lah ya. Karena ciri-ciri lenong preman itu silat, ya. Ciri-ciri dari pemain kalau bisa memain lenong itu cirinya harus punya main pukul main silat, ya. Jadi memang itu ciri khas. Nah, bukan hanya seperti bisa bercanda, komedi, bukan. Nah, ini yang harus menurut saya harus diluruskan agar lenong juga tidak semuanya setiap bercandaan itu dianggap lenong gitu. Untuk masalah lenong, ini cukup menarik bagi saya mengamatinya. Pada dasarnya, industri pertelevisian di Indonesia itu yang sangat laku diminati adalah produk akhirnya seperti produk lenong. Banyak lulusan-lulusan produk lenong yang menjadi artis sinetron. Jadi saya secara pribadi sangat bangga melihat perkembangan tersebut. Lalu upaya apa aja nih Abang None yang udah dilakuin sama pihak-pihak terkait kayak pemerintah, juga pelaku sanggar, pelaku seni lainnya untuk tetap menjaga kelestarian seni lenong tradisional ini sendiri? Kepiting menjapit kerang, kerang dijapit di atas kenong. Pasang kuping terang, dari tadi kita ngomongin tentang lenong, ya. Nah, saya kebetulan dari Sanggar Puja Betawi, ya. Bagaimana cara saya melestarikan dan mengembangkan budayaan Betawi yaitu lenong Denes. Pernah ada satu cerita yang saya kemas yaitu tentang Romeo and Juliet, karena ini masih agak berdekatan dengan cerita tentang kerajaan. Nah, saya kemas cerita itu sedemikian rupa dan saya tambah dengan efek-efek kekinian. Contoh misalkan membuat satu efek
dari segi perangnya, terus dari segi bajunya, ya, dari segala macam kostum dan sebagainya. Nah, sanggar-sanggar yang saya lakukan atau sanggar puja Betawi yang saya geluti sekarang ini, kebetulan alhamdulillah kita sudah pernah tampil di gedung kesenian itu kita bawakan, ya, sehingga ini sudah ditonton oleh pemerintah, ya, khususnya Jakarta. Jadi memang kita pernah sudah lakukan itu agar ada inovasi terbaru dari Lenong Danes. Nah, saya pikir memang tadi saya bilang tetap kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, bukan sekedar musiknya, bukan sekedar aktingnya, tapi cerita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Apa sih sekarang yang ada sekarang ini nih? Kan sekarang zaman milenial. Ya kita bercerita tentang milenial. Tapi di komedi Betawi beda lagi. Karena di komedi Betawi itu punya komit selama beberapa tahun ini harus membawakan cerita yang namanya tentang toponimi. Toponimi itu adalah nama-nama jalan yang ada di Jakarta yang punya nilai historis. Sehingga penonton begitu nonton komedi Betawi, dia akan berpikir, oh ternyata Kuitangin dulu aslinya seperti itu ya. Oh ternyata Situ Babakan ceritanya seperti itu. Itu ada yang dibawa. Jadi memang bahwa sebuah tontonan itu bukan sekedar tontonan, tapi bagaimana memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat. Itu yang paling benar. Berbicara dengan inovasi, ya kalau dulu mungkin panggung itu sarananya yang utama bagi para pelaku lenong itu sendiri. Nah sekarang kita udah banyak tuh, ada platform TV, ya contohnya YouTube. Nah ya YouTube itu kan bisa kita gunakan sebagai lahan atau tempat ekspresi, ya. Tapi dengan catatan, ya jangan sampai lupa benang merahnya. Mari kita ciptakan konten-konten yang memang situasi yang terupdate sekarang gitu loh. Artinya cerita yang dulu boleh kita inovasi dengan cerita-cerita yang sekarang ini. Nah makanya mungkin itu salah satu berinovasi supaya lenong itu tetap eksis dan banyak nanti regenerasi penerus, sehingga jadi keberlangsungan lenong itu sendiri itu tetap eksis dari masa ke masa. Tentang lenong itu perlu adaptasi cerita menurut saya supaya sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Sehingga upaya yang kami lakukan mendorong untuk seniman lenong mengembangkan cerita yang dapat diterima di zaman sekarang, di era sekarang. Nah, Dinas Kebudayaan dalam hal ini sebagai pengampu tugas bagaimana memberikan penjagaan, pengamanan, bagaimana memanfaatkan seni budaya khususnya tarian lenong ini juga menjadi bagian yang utama. Untuk itu adalah kewajiban buat kami untuk memberikan fasilitas kepada para pegiat seni budaya, khususnya bagaimana mereka melakukan ekspresi berkesenian dalam sandiwara lenong ini. Nah Abang None, kita sudah ikutin tadi cerita tentang seni budaya lenong Betawi. Asal-usulnya, perkembangannya, dan juga bagaimana cara mengupayakannya untuk kesenian Betawi ini tetap terjaga kelestariannya. Saya tutup acara ini pakai pantun ya. Beli sayuran di Kebayoran, jangan lupa beli kue putu. Saya izin mohon pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Benyamin Suhaib, kita selalu punya visi dan misi, ya. Visi dan misinya promosi pemasaran seni budaya Betawi. Dari situ kita bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan, sanggar-sanggar, dengan tentunya LKB. LKB itu Lembaga Kebudayaan Betawi. Ya, kita berkomitmen bahwa setelah itu kita bentuk, kita sepakatan, kita membuat pelatihan seni budaya Betawi, lomba. Setelah lomba, kita buat pagelaran seni budaya Betawi. Seni budaya Betawi yang